kita mulai ke materi, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ketua kelas dan J bisa dipimpin. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Tidak ada dan Oh, berangkat semua. Iya. Bagus. Oke, berarti hari ini Nihil ya. Iya. Nah, seperti yang Ibu bilang minggu lalu, hari ini kita akan belajar membuat teks prosedur yang baik dan menarik. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu teks prosedur, lalu jenis-jenisnya apa saja. Nah, hari ini kita akan belajar membuat teks prosedur yang baik dan menarik. Nah, tujuan pembelajaran yang harus murid-murid capai yaitu mampu membuat teks prosedur yang baik dan menarik dengan memperhatikan keruntutan langkah dan penggunaan bahasa yang jelas. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Saya Ya, apa teks prosedur? teks prosedur itu isinya tuh langkah-langkah Bu. Ya, betul. Isinya langkah-langkah. Nah, selanjutnya, di sini ada peta yang romantik ya. Nah, di sini ada dua petunjuk sama-sama memuat cara membuat teh manis. Ada petunjuk A itu diawali dengan tambahkan gula ke dalam gelas. Lalu yang kedua, siapkan gelas dan teh celup. Yang ketiga, tuangkan air panas. Dan yang terakhir, aduk hingga gula larut. Lalu yang petunjuk B itu pertama, siapkan gelas dan teh celup. Lalu kedua, tuangkan air panas. Dan ketiga, tambahkan gula. Dan yang terakhir, aduk hingga gula larut. Nah, kedua petunjuk ini sama-sama menunjukkan cara membuat teh manis. Nah, menurut kalian, petunjuk mana yang lebih mudah dipahami? Ada yang mau menjawab? Saya Oke, apa Mbak Putri? waktu saya yang B Bu. Itu apa yang bilang Mbak Putri, bahwa petunjuk B itu yang lebih mudah dipahami. Karena di petunjuk A itu langkah-langkahnya itu tidak untut. Kalau di langkah petunjuk B itu yang pertama, pembaca itu disuruh untuk mempersiapkan alat dan bahannya, sedangkan pada petunjuk A itu tidak. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana sih Bu cara membuat teks prosedur yang baik dan benar? Nah, cara membuat teks prosedur yang baik dan benar, langkah yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, untuk membuat teks prosedur, menentukan tujuan itu penting agar pembaca itu bisa mengetahui kegiatan apa yang ingin dilakukan. Seperti misal kalian ingin membuat jus alpukat, maka ditulis pada teks prosedur yang judulnya cara membuat jus alpukat, atau seperti contoh cara membuat nasi goreng, cara mencuci tangan yang benar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menentukan alat dan bahan. Nah, ketika kalian ingin membuat teks prosedur, namanya membuat makanan atau minuman, itu harus ada alat dan bahan. Kalau kalian ingin membuat sebuah teks prosedur seperti edukasi atau cara mengaktifkan misalkan komputer atau lain sebagainya, maka alat dan bahan itu tidak usah dicantumkan karena alat dan bahan ini sifatnya opsional. Lalu yang ketiga, menyusun langkah-langkah secara runtut. Nah, langkah-langkah itu harus disusun secara runtut agar pembaca itu bisa mengikuti petunjuknya dengan mudah dan tidak mengalami kesalahan. Nah, contohnya seperti yang pertama, siapkan satu buah alpukat matang, gula cukupnya, susu kental manis dan es batu. Dan di situ pembaca disuruh diminta untuk untuk menyiapkan alpukat, gula, susu kental manis dan es batu. Lalu yang kedua, pembaca diminta untuk mengolah alpukat lalu ambil daging buahnya. Yang ketiga, masukkan alpukat, gula, susu dan es batu ke dalam blender. Yang keempat, tuangkan jus alpukat ke dalam gelas dan jus alpukat siap disajikan. Lalu yang keempat itu, teks prosedur harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Teks prosedur itu harus menggunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda agar pembaca itu bisa memahami setiap langkahnya itu dengan baik. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Nah, pada teks prosedur itu tidak boleh menggunakan kalimat tanya. Seperti di contoh itu kan, siapkan alat dan bahan. Harusnya perintahnya seperti itu, bukan menggunakan kalimat tanya. Apakah kalian mempunyai alat dan bahan? Nah, itu tidak boleh. Lalu yang keenam, nah ketika kalian sudah selesai mengikuti step by step cara membuat teks prosedur, nah langkah selanjutnya adalah periksa kembali teks prosedur kalian. Apakah teks prosedur kalian itu telah memuat tujuan yang jelas, langkah-langkahnya apakah sudah runtut, apakah ada langkah yang terlewat atau tidak ada, dan juga bahasanya bisa dipahami kalian yang membuat teks prosedur dan juga bisa dipahami oleh pembacanya. Karena ciri-ciri teks prosedur yang baik dan benar itu yang pertama memiliki tujuan yang jelas, langkah-langkahnya disusun secara runtut, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, menggunakan kalimat perintah dan juga mudah dipraktikkan oleh pembacanya. Nah, di sini ada contoh teks prosedur cara membuat mie instan. Nah, tujuannya membuat mie instan yang disajikan dengan mudah dan cepat. Lalu ada alat bahannya ada panci, kompor, mangkuk, sendok, satu bungkus mie dan air. Lalu langkah-langkahnya ini, siapkan panci dan tuangkan 400 ml air ke dalam panci.
Yang kedua, panaskan air hingga mendidih, masukkan mie instan sampai setengahnya mie instan kuah siap disajikan. Nah, selanjutnya, hari ini kita akan membuat teks prosedur. Nah, ini ibu akan membagikan LKPD yang dimana kalian harus bisa membuat teks prosedur. Nah, di sini ada petunjuknya. Kalian nanti silahkan memilih kelompok ya. Lalu di sini ada tema, ada cara membuat teh manis, ada cara mencuci tangan yang benar, cara menanam bunga dalam pot, cara membuat jus buah, dan cara menyalakan komputer. Silahkan nanti setiap kelompok bisa memilih tema-temanya. Kalian ingin membuat teks prosedur tentang apa? Lalu ditulis hasilnya di bawah sini ya, judulnya apa, lalu langkah-langkahnya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Ya, oke, silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit. Jika sudah selesai nanti bisa dipresentasikan ke depan ya. Thank you Bu. Bagaimana, ada yang Hari ini kita sudah perlu memberikan Oke, sudah selesai. Sudah, Ibu. Ya, baik. Yang berani maju nih, siapa yang berani maju? Saya. Oke, maju Mbak Putri. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil kelompok saya mengenai membuat teks prosedur cara menyalakan komputer. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan komputer terhubung dengan sumber listrik. Yang kedua, nyalakan sub filter. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU. Yang keempat, nyalakan monitor. Yang kelima, tunggu proses hingga tampilan sistem operasi muncul. Yang keenam, masukkan kata sandi. Dan yang terakhir, komputer siap digunakan. Sudah, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya ini. Oke, karena bel sudah berbunyi, itu pertanda bahwa pembelajaran kita pada